Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dwika Cahyanti Asis dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2019 kelas B. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan dari beberapa materi tentang administrasi perpajakan. Yang pertama itu konsep dasar dari administrasi perpajakan. Nah, administrasi itu sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan dari pengertian pajak itu sendiri merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan atau bersifat wajib dengan tidak membalas jasa secara langsung. Nah, kemudian dalam membentuk sistem pajak itu suatu pemerintahan yang baik atau dikatakan good governance itu harus memenuhi beberapa unsur, yakni seperti unsur transparan, efektif, efisien, dan adanya partisipasi dari berbagai pihak, seperti responsif, akuntabel, dan adanya hukum yang mengatur, agar rakyat juga enak untuk membayar pajak, dan rakyat mengetahui dengan jelas kemana pajak tersebut dilarikan oleh pemerintah. Nah, kemudian administrasi pajak dianggap sebagai kunci implementasi dari penegakan hukum pajak karena administrasi pajak juga melakukan manajemen dari hukum pajak, mulai dari identifikasi dan pendaftaran wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak. Dan keberadaan administrasi pajak ini sendiri ditujukan untuk membentuk kepatuhan sukarela masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Nah, jadi pembentukan sistem administrasi pajak itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, politik, sosial, demografi, dan teknologi. Maka dari itu diharapkan pemerintah membuat administrasi pajak sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan setiap zamannya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya pajak ini merupakan salah satu pendapatan daerah yang lumayan besar. Dan hasil dari pajak ini semata-mata untuk pembangunan di daerah-daerah, seperti pembangunan jalan yang ada di setiap daerah. Nah, kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, yakni tentang pendapatan pajak di setiap daerah. Nah, ada pernah pertanyaan, apakah di setiap daerah itu pendapatan atau penghasilan pajaknya itu sama atau berbeda? Nah, itu bisa dikatakan bahwasanya setiap daerah itu mempunyai penghasilan pajak yang berbeda karena tidak semua di suatu daerah itu tingkat pembangunan atau penghasil pajak, misal pajak dari hotel. Nah, kita lihat bahwasanya tidak semua daerah memiliki banyak hotel, bahkan ada daerah yang tidak memiliki hotel dan ada daerah yang memiliki hotel. Nah, daerah yang memiliki banyak hotel itu sendiri bisa jadi dikatakan memiliki pendapatan hasil pajak yang lebih besar dibandingkan daerah yang memiliki sedikit hotel karena pendapatan hasil pajak terbesar itu juga dari objek-objek wisata, salah satunya itu hotel. Jadi misal di Makassar, kita bandingkan Makassar dan Jakarta. Dibandingkan Jakarta lebih memiliki banyak hotel mewah dibandingkan yang ada di Makassar. Maka dari itu bisa dikatakan bahwasanya pendapatan hasil pajak di Jakarta lebih banyak dibandingkan pendapatan hasil pajak di daerah Makassar. Kemudian kita pindah ke materi selanjutnya mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama adalah syarat menjadi wajib pajak orang pribadi.
Syarat yang pertama adalah orang pribadi tersebut dilahirkan atau berada atau berniat untuk tinggal untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian berakhir pembayaran pajaknya itu ketika orang tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, atau dalam setahun itu penghasilan netonya harus 15.840.000. Kemudian syarat menjadi wajib pajak badan itu badan tersebut didirikan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut tidak beroperasi lagi atau bertempat duduk di Indonesia. Kemudian mempunyai penghasilan tanpa syarat. Untuk mengenai penanggung pajak itu adalah pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian materi selanjutnya yakni teknik pemungutan dan asesmen pajak. Jadi teknik pemungutan pajak itu ada 3, mulai dari self-assessment system, official assessment system, hybrid system atau semi-self. Nah, jadi yang pertama adalah self-assessment system. Ini merupakan wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang. Kemudian dari official assessment system, yakni berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang. Kemudian hybrid system atau semi self assessment system itu merupakan pemungutan pajak yang sangat populer yang disebut dengan withholding tax. Kemudian sistem pembayaran atau payment system. Yang pertama adalah stelsel nyata yang mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-benar diperoleh dalam setiap tahunnya. Kemudian stelsel fiktif atau anggapan. Nah, ini merupakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan tertentu. Pengenaan pajak ini merupakan suatu pungutan di depan berdasarkan penghasilan masa atau tahun pajak sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sistem campuran, mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua stelsel sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hukum pajak material dan hukum pajak formal. Jadi untuk hukum pajak material itu sendiri itu mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai siapa-siapa saja yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, dan apa-apa saja yang dikenakan pajak, serta yang tidak dikenakan pajak dan berapa besarnya pajak yang terutang. Kemudian yang terakhir hukum pajak formal. Nah, ini mengatur bagaimana mengimplementasikan hukum pajak material. Karena itu dalam hukum pajak formal diatur mengenai prosedur, tata cara pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan serta sanksi-sanksi bagi yang melanggar kewajiban perpajakan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai administrasi perpajakan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.